Persib tinggal booking tempat buat angkat piala aja sebetulnya. Mau di mana? Mau di hotel, mau di alun-alun. Kembali lagi di Ruang Pandit bersama gue Yazid. Hadap di Irawan. Dan dengan nuansa apa nih ya? AFF ya, futsal sebenarnya. futsal. Iya, tadinya kita mau bahas AFF cuman kayaknya agak nanggung ya. Karena kita tag ini pas banget Indonesia habis menang lawan Malaysia 1-0. 1-0. Habis menang juga lawan Brunei sebelumnya. Brunei gak usah masuk hitungan lah. Lo nggak lawan negara yang urusan duniawinya udah selesai. Kayaknya Ikut-ikutan gini cuman ya udah buat iseng-iseng aja. iya, biar ngisi kegiatan aja. Iya, Soalnya kalau udah lewatin Thailand baru kita bahas. Kalau belum. Walaupun udah sih lewatin Thailand. udah. Ya walaupun udah. Pun udah. Tapi intinya sedikit aja lah ya. Maksudnya gue ini highlight soal futsal ini ya karena mereka udah menang, jatuhnya udah menguasai dan menaklukkan, udah menamatkan Asia Tenggara. Jadinya ya bebas lah mau regenerasi, mau eksperimen kayak gimana pun Hector Soto layak lah karena ya udah di tangan tuh. Dua gelar yang apa ya namanya? Ini sekali mendayung Prestisius. 2-3 pulau terlampaui sekalian nyindir yang sebelah ya. Oh itu. Iya. Maksudnya itu kalau mau udah juara terserah mau bebas. Terserah Apa bebas juga mau kalau ngapain. udah juara baru bebas nah gitu. Apalagi levelnya udah runner up Asia bos. Udah itu. Udah regenerasi patut itu. Ya karena futsal lagi berjalan kayaknya kurang ini kita bahas kurang tepat. Jadi kita belokin dulu Nanti ke aja pas persaingan. udah angkat piala lagi. Kalau udah ya amin. Target Kita belokin dulu ke persaingan yang lagi panas di 3 besar Super League. Kayaknya bukan udah 3 besar doang. Lagi Emang dua besar deh. Kayaknya udah enggak 3 besar Iya nih. udah mulai kedinginan berdua. Iya, udah tinggal 2 besar aja nih yang bersaing kayak nih di Super League. Ada Persib Bandung, Borneo dan Persija. Kenapa? Nanti thumbnailnya ini apa? Persib Borneo tinggalkan Persija. Ah, itu boleh. Karena di caption sebelumnya klasemen juga udah kayak gitu tuh, udah menjauh Persija. Bukannya Persib Bandung sama Borneo yang menjauh, tapi Persijanya yang ngejauh. Persija gitu. yang jauh. Persija tuh ngejagain supaya yang di posisi 45 gak mendekat. iya. Oke lah kalau ada zona UCL ya gitu kan 3 besar ini kan nggak ada gitu. Tapi ya kita mulai dulu dari yang main duluan gitu Persija yang ternyata kalah dari Bayangkara FC. Ya sebenarnya kan kalau nggak salah gue ini juga Bayangkara ya prediksi. Gue prediksi kemarin. Bayangkara menang. Iya prediksi Bayangkara yang menang karena Bayangkaranya juga lagi ada di tren yang bagus lah semenjak kedatangan Musa Sidibe, Privan Barga dan juga Rio Matsumura ketika di paruh musim. Tapi yang aneh justru Persija juga nggak diem aja kan paruh musim. Tapi akhir-akhir ini lagi jelek banget nih penampilannya. Menurut lu gimana Di? Soal pertandingan ini dan hasil negatif Persija di beberapa pertandingan terakhir. Sebetulnya artinya Persija semakin minggu, semakin pekan semakin kehilangan momentum ya. Artinya di setiap pre-match press con pemain Persija itu selalu bilang masih tergapai kok. Tapi ternyata di akhir pertandingan terutama di 2 home kemarin di JIS lawan Dewa sama Borneo, sih menurut gua momentumnya justru hilang di sana karena 2 match beruntun leading sampai menit akhir. Lawan Borneo leading sampai menit akhir dan juga lawan Dewa punya kesempatan untuk gol di menit akhir gak bisa dimaksimalin, dan juga kemarin lawan Bayangkara FC setelah Jordi Amat kartu merah banyak lah PR-nya gitu. Jadi intinya 3 pertandingan kemarin itu sangat berpengaruh sama jalan dan nasibnya Persija di akhir musim yang menurut gua Persija udah harus mempersiapkan diri untuk musim depan. Saya harus sadar diri kalau ini udah kejauhan, udah terlalu mepet peluang, jarak poin dan segala macamnya gitu. Kalau mau masih ada di contention juara ya harus berharap Persib sama Borneo kehilangan poin buat link kemenangan segala macam. Yang mana itu sepertinya sulit terjadi saat ini gitu. Intinya 3 pertandingan beruntun kemarin itu beneran jadi pukulan untuk Persija bahwa jadi tamparan, jadi penyadar bahwa Persija udah deh nggak usah mikirin musim ini, mendingan fokus tetap musim depan, apa yang harus diperbaiki di musim depan dan segala macam. Dan berarti itu artinya Persija udah harus mengibarkan bendera putih. Kalau menurut gua sudah, tapi kan pasti pemain-pemain dan pelatih di dalam tim punya agenda lain. Maksudnya mereka masih ada hitung-hitungan lain gitu. Mereka tahu apa yang gua nggak tahu pastinya kan di dalam. Jadi harusnya sih itu sih. Iya ya.
Ya kalau buat pemain dan official staf pelatih ya tetap harus optimis. Tapi kayaknya kalau buat pendukung dan pendukungnya utamanya sih, dan bagi kita yang lihatnya secara ini ya, bukan mengamati juga, cuman ngelihat secara hitung-hitungannya kayaknya udah nggak realistis buat Persija buat ngejar juara. Sempat lu singgung juga tadi kan, ya susah juga ngarepin Persib Bandung sama Borneo buat kehilangan poin. Ya Mas Ira bilang satu-satunya bikin Persib goyang tuh Bojan Hodak cabut. Tiba-tiba tuh ya. Dibikin ngamuk sama manajemen. Tiba-tiba tuh ya. Tiba-tiba. Tapi memang kalau di pertandingan terakhir gue aneh banget ya sama Persija ini. Padahal mereka tuh udah punya momentumnya ya. 2 kali loh mereka punya momentum buat unggul. Tapi ini selalu terjadi di beberapa pertandingan terakhir Persija ketika mereka gagal mempertahankan keunggulan atau mereka kebobolan di menit-menit akhir. Padahal gue baru buka MBG nih, udah crossing, udah gol, udah gol, udah banyak gol. Gak juga ternyata. Ya, segitu udah mainin Serius Margono ternyata nggak ini. Nah itu juga sebetulnya dari formasi, dari susunan pemainnya Mauricio Souza, gue nggak ngerti, masih bingung aja nih isi kepala orang ini apa, karena kan Persija punya bek kanan, punya Fajar Fatur Rahman, dan juga punya Bruno Tubarao. Tapi kemarin instead of main yang dari mereka, justru Persija keluar dengan line up kejutan yang mana Rizky Ridho di posisi itu. Posisi tengahnya Thales Lira dan juga Thales Lira sama Lira, siapa? Jordi Amat. Paulo. Jordi Amat di tengah. Bukan. Paulo Ricardo bukan. Lupa lagi kemarin siapa ya? Masih lupa. Persija. Intinya ada beberapa pemain yang out of position gitu. Maksud gua Lupa juga. itu kan Persija sekarang ada di posisi yang Van Basten Souza udah sembuh dari cedera. Dan Fabio Calonigo juga mainnya juga jadi pemain paling konsisten lah di Persija gitu. Kenapa enggak ya udah 2 duet pivot di tengah itu, di belakangnya Jordi Amat sama Rizky Ridho, di kanan ya udah lu punya pemain back sayap yang cepat dan segala macam. Jadi Paulo Ricardo ya? Bukan. Paulo Ricardo kayaknya. Paulo Ricardo main. Iya berarti. Jadi maksudnya nggak tahu eksperimen apa yang mau dilakuin, tapi ya berujung dengan kebingungan. Itulah. Aja sih. Berarti itu yang aneh ya, maksudnya di satu sisi Persib dengan rotasi yang udah bagus gitu, mereka udah punya pakem utama. Terlebih mereka udah keluar dari persaingan di Asia, jadi mereka bisa lebih fokus di Liga. Satu lagi Borneo yang emang dari awal udah punya winning team, ditambah mereka tiba-tiba punya satu lagi goal getter baru yang ternyata cukup bagus lah. Dan itulah yang nggak dipunya Persija belum punya pakem utama, dapat tambahan pemain-pemain baru juga kalau gue ngelihatnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pendukungnya gitu. Iya, oleh siapa dulu? Iya, maksudnya bukan gitu juga, maksud gua ini kayak nggak sesuai bukan harapan anjing. Nggak sesuai dengan apa skema gitu. Iya dari awal kan kayaknya pembelian pemain kayak Sen Patinama yang lu sebelumnya sebenarnya punya pakem utama di Alan Cardoso. Iya. Kemudian ada pergantian dari Gustavo França ke Gian Mota ternyata yang enggak ngaruh amat. Ternyata gitu. pemain-pemain yang keluar justru main bagus di tim itu kan sekarang. Rio Matsumura, Rio Fahmi. Perekrutannya enggak cocok nih, kayak ada yang salah nih dengan rekrutmen Persija nih. Sebetulnya kan rekrutmen apakah requirement pelatih atau sebetulnya rencana tim aja untuk menambah squad supaya ada backup, tapi ternyata backupnya pun tidak berfungsi dengan baik gitu. Apalagi Sen Patinama jauh-jauh datang dari Liga Thailand, rela-rela kesini cuma buat jadi backupannya Doni Tripamungkas. Nggak jauh juga sih, deket lah. Jauh mas kalau naik mobil. Cuman kalaupun dibandingkan sama Donitri ya jelas masih Donitri, ya kan kualitasnya. Terus ngapain datengin Sen Patinama? Nggak juga, nggak jelas Donitri gitu. Cuman kan ada proyeksi yang berbeda kan ketika Persija mainin Donitri kan ada apa ya? Ekspektasinya tuh beda bahwa ini pemain emang yang diorbitkan, pemain muda potensial yang masa depannya nanti bakal bisa jadi fondasi tim. Kalau Sen siapa pakai maksudnya? Nah, kalau Sen tuh masuk sebenarnya kan ketika Persija emang pengen optimalkan Donitri, masuknya Sen tuh sebenarnya nggak guna banget gitu dari awal. Kalau mau cari backup, ya backup yang apa ya, emang backup yang paling ideal lah gitu. Sen sebenarnya
sebagai pemain timnas harusnya dioptimalkan untuk jadi pemain utama. Tapi kalau datang Persija cuman untuk jadi backup Donitri yang sebenarnya dari awal emang udah diproyeksi untuk naik musim ini, ya akan sangat mubazir banget gitu. Iya sebenarnya mubazir, cuman ya kalau dilihat juga Sen Patinama mah kualitasnya nggak ternyata udah kalah sama Donitri untuk saat ini di Super League gitu. Apalagi ngeliat Donitri kemarin di timnas. Di timnas. Itu benar-benar jadi momentumnya Donitri Batu 2 match fast series itu tuh. Tapi ya yang gua ngeliat memang kita kan bahas fast series. Ya intinya yang lawan Bayangkara itu aneh banget. Mereka punya momentum 2 kali unggul tapi bisa kebalik gitu aja di menit-menit akhir tuh. Itu aneh menurut gua. Itu ada yang salah. Kartu merah. Iya maksudnya kan tetap aja ada yang aneh, tetap aja. Lu kenapa lu nggak main bertahan gitu kan? Pergantiannya decision making harusnya pelatihnya Hector Soto ya. Kalau lagi leading itu udah fokus bertahan. Itu. Tapi emang banyak lah decision makingnya pelatih yang menurut gua kurang tepat. Yes. Pergantian pemain juga ya itulah nggak cocok. Pergantian pemain, komposisi pemain. Kalau kita lihat debutnya Sirus Margono berakhir disaster ya itu sebetulnya itu part of the game lah ya. Cuman hal-hal lain kayak ya itu komposisi starting lineup, Ridho ditaruh di mana, kenapa duet Van Basten Souza dan Fabio Calanigo yang di awal musim udah jadi pakem banget ini udah jadi winning team, kenapa nggak dilanjutin lagi dan segala macamnya gitu. Ya itulah. Karena setiap presscon juga Mauricio Souza sering banget bilang hal yang sama karena gua yang ada di tim, gua yang sabar ketemu mereka, gua yang lebih tahu harus diapain pemain-pemain ini, kondisi mereka dan segala macam. Lebih tahu tapi hasilnya tidak berkata demikian. Oke lah kita langsung ke rivalnya 2 nih. Borneo dan Persib akhirnya justru menang mas dua-duanya nih. Ya kan nggak ngikut ke Persija nih dia. Aman-aman aja padahal dua-duanya main away ya kan sama. Sama semuanya main away semua kan. Iya. Persib bisa menang di Padang. Padahal kenapa emang? Cuman karena Persija. Ada tim yang kalah di Padang. Ada. Iya cuman karena itu ya. Jadi heran buat Persib. Iya kalau Persib lu mas, menurut lu gimana dengan ya Persib udah ini di Asia juga kemarin akhirnya menang lawan Semen Padang, apakah ini saatnya kasih gelarnya aja ke Persib atau belum, tunggu dulu masih ada Borneo? Ya kalau dibilang kasih gelar. Cuman kan dinamika sampai akhir musim ini yang dinanti kan masih ada 8 ya? 8 apa berapa pertandingan? 8 pertandingan dan apa yang dijalanin Persib sebenarnya nggak gampang-gampang amat kan. Oke lah beberapa laga kandang masih bisa diamankan walaupun lawan-lawannya cukup tricky lah, termasuk masih ada PSIM dan lain-lain sebagainya. Lawan Dewa juga kalau nggak salah. Nah beberapa laga tandang juga kan sebenarnya itu yang jadi yang jadi PR Persib lah ke depannya, apakah dia bisa mengoptimalkan beberapa laga away untuk ngeraih poin. Tapi kalau ngelihat apa yang dicapai Persib sekarang walaupun sebenarnya nggak sekonsisten itu juga kan sebelum menang kemarin lawan Semen Padang ya. Itu juga kan sempat 2 kali seri kan. Walaupun 2 kali seri juga lawannya kan lawan Borneo sama Persebaya kalau nggak salah ya. Dan dua-duanya away ya. Nah itu yang jadi PR nanti ke depannya, apakah laga-laga away bisa dioptimalkan Persib karena Borneo juga nggak bakal ngalah lah dengan momentum yang dia dapat setelah bursa transfer paruh musim yang dapat striker bagus juga dengan kematangan yang udah dimiliki Juan Fiama, Peralta juga. Ya pasti Borneo bakal terus kasih tekanan ke Persib, tinggal gimana Persibnya. Dan yang paling tricky di Super League ataupun Liga Indonesia secara umum kan sebenarnya menjelang akhir musim tuh gimana kiprah tim-tim di papan bawah gitu. Kayak ya sekarang Semen Padang bisa dilewatin, terus Borneo juga bisa ngelewatin kemarin siapa? Madura ya? Madura. Oke, nanti apakah beberapa pekan terakhir tim-tim papan bawah ini bisa menjadi pengganjal? Kalau nggak salah Persija juga masih bakal ketemu tim-tim papan bawah juga kan. Ya itulah nanti yang bakal menarik sih dinamika di akhir musim. Dinamikanya justru buat tim-tim papan atas ini ketika melawan tim-tim papan bawah gitu mas. Ya itu sih bakal menarik karena pasti ada aja kejutan keajaiban kayak Semen Padang musim lalu yang udah hampir tewas tiba-tiba langsung winning streak lolos dari degradasi kan nggak ada yang tahu. Tapi ya walaupun seperti itu yang sudah dipastikan adalah PSBS Biak. PSBS ya. Sudah pasti. Iya.
Sudah pasti tuh, sudah pasti tidak akan mengganjal tim-tim maupun. Ya kondisinya juga udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi mereka. Mau gimana? Iya. Soalnya aneh juga kemarin pas akhirnya gue nonton lawan Bali United itu kayak pasrah aja tuh back-backnya PSBS biar. Kita udah tahu kondisinya sekarang. Brother. Ya kan ya karena itulah tiba-tiba ya kan. Tapi kalau dilihat memang Persib ini masih ada beberapa partai away yang mungkin enggak ya persaingannya bukan sama Persija nih, justru sama Borneo nanti. Ya kan? Karena masih ada tandang ke Jakarta, tandang ke Makassar ya. Bayangkara, Makassar juga, Bayangkara, Dewa United juga. Dewa. Jadi kayaknya masih tricky juga nih buat Persib nih. Menurut lu gimana nih? Persib dan laga-laga tandangnya ini. Sebetulnya yang kita udah lihat Persib juga kalau di pertandingan tandang bukannya kesulitan itu juga karena beberapa kali walaupun mereka ditandang paling mereka imbang waktu itu lawan Persik, lawan seperti lawan Persebaya, lawan tim-tim yang memang sudah diprediksi bakal jadi batu sandungan mereka. Cuman ada di beberapa case juga kan tim-tim yang mereka lawan di luar kota ini juga sebetulnya bukan jadi masalah juga kalau lihat di atas lapangan ya. Jadi kalau ngelihat Persib dan Borneo di sisa pertandingan, kalau tadi lu bilang kok justru dua tim ini yang konsisten menang terus Persijanya kewalahan. Ya justru yang normal Persib sama Borneo karena kan di kondisi biasa aja di state normal harusnya ya hasil-hasil ini nggak mengejutkan buat Persib sama Borneo mengingat konsistensi mereka dari awal musim gitu kan. Justru kan yang tinggal gimana nanti di pertandingan tandang kayak Makassar, terus juga tandang ke Jakarta nantinya. Paling dua tandang itu yang bisa memunculkan bukan faktor non teknis ya. Di luar teknis permainan pasti kan ada psikologis yang bermain gitu. Jadi kalau cuman sih bisa dibilang cuman away lawan Bayangkara dan lain-lain menurut gua seharusnya Persib gak kesulitan untuk menang away gitu. Tinggal gimana nanti lawan Makassar dan Jakarta aja. Itu pun lebih ke faktor non teknis. Kalau soal teknis sebetulnya merem aja Persib tinggal booking tempat buat angkat piala aja sebetulnya. Mau di mana? Mau di hotel, mau di alun-alun. Tapi memang maksudnya ya Persib mah kan kalau partai kandang mah udah nggak usah ditanya lah ya. Borneo juga sebenarnya sama nih. Ya kan sama. Pokoknya nih tim dua ini kalau main kandang. Udahlah udah lepas tangan merem juga udah pasti menang tuh. Beda Persija, kandangnya kesulitan. Kayaknya lawan Persib juga belum pernah menang di kandang Persija. Selama Bojan Hodak. Iya kan belum kan? Itu dia. Tapi Bojan Hodak emang belum pernah kalah lawan Persija. Itu berat. Emang beda tuh. Nah tapi Mas kalau dari Borneo-nya nih, menurut lu apakah Borneo akan jadi Borneo ya pada akhirnya? Yang lu pernah bilang juga kan sebenarnya di awal musim, di pertengahan musim Borneo is being Borneo biasanya nantinya. Tapi justru mereka akhirnya menunjukkan di musim ini mereka bisa setidaknya sampai pekan-pekan terakhir ini masih menjaga ketat lah poinnya dengan Persib Bandung. Nah apakah mereka akan bisa jadi Borneo pada umumnya atau justru ini tahunnya Borneo? Kalau tahunnya Borneo sih enggak ya. Karena juaranya udah Persib. Ya masalahnya kan tinggal ya Borneo seberapa kuat mereka bakal ngasih tekanan ke Persib, bikin Boboto deg-degan gitu, bikin supporternya masih berekspektasi itu seberapa kuat mereka. Tapi kalau ngelihat performa Borneo seenggaknya di paruh musim kedua sebenarnya kelihatan positifnya ya dengan beberapa pemain baru, pemain lama masih perform juga. Kelihatan kalau Borneo pingin nunjukin konsistensi seenggaknya sampai akhir musim dan diperlihatkan sampai ya sisa 8 match ini membuktikan Borneo masih bisa stabil di papan atas gitu kan. Tinggal gimana peluang mereka untuk bisa bersaing dengan Persib, menempel Persib terus itu kan ya tinggal gimana nanti performa di laga away. Paling kalau performa kandang sih Borneo cukup stabil sama kayak Persib walaupun ada kalahnya juga, tapi nanti kita lihat ketika hasil dari Persija Persib apakah itu bisa membuat drama semakin menarik di akhir musim, karena kan ya ekspektasi kita kan Persija itu oke lah nggak usah dianggap jadi persaing juara, tinggal gimana Persija untuk mengganjal Persib aja untuk bisa
membuat drama persaingan dua teratas ini jadi tetap menarik gitu. Kalau Persija nggak bisa jadi pengganjal ya Persib udah tinggal leyeh-leyeh aja gitu, nggak perlu mikir susah lah, pokoknya udah juara udah di depan mata. Gitu, oke. Nah terakhir soal persaingan juga di zona degradasi yang masih ada 5-6 tim sebenarnya yang masih bisa bertukar-tukar posisi. Ada PSBS Biak di paling bawah, Semen Padang, Madura, Persis Solo, Persijap dan juga PSM Makassar yang hanya berjarak 5 poin dari zona degradasi. Tapi juga PSM kan tidak menunjukkan performa yang signifikan naik gitu. Jadi mereka masih yang stagnan gitu-gitu aja gitu. Jadi posisi mereka juga nggak aman gitu. Kalau menurut lu gimana Mas? Soal tim-tim ini siapa yang pada akhirnya bisa lolos dari zona merah nih? Ada tricky nih timnya. Tricky. Gue sih nggak expect Semen Padang bakal selamat lagi ya, karena kalau selamat lagi nggak tahu ya, mungkin orang beranggapan faktor non teknisnya terlalu kuat banget gitu dengan bapak satu itu yang terlalu banyak cakap juga. Tapi kalau ngelihat ya kondisi sekarang sebenarnya selain PSBS Biak yang emang udah situasinya nggak mendukung mereka untuk selamat, Semen Padang itu juga sebenarnya salah satu kandidat kuat degradasi, walaupun sebenarnya perubahan udah dilakukan Semen Padang di paruh musim dengan beberapa transfer out, transfer in gitu. Tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi sampai akhirnya Semen Padang masih di posisi itu juga. Madura ini salah satu tim yang emang di awal musim kan sempat gue prediksi juga salah satu kandidat lah untuk jadi degradasi, karena nggak tahu lah sebenarnya Madura ini kan soal strategi transfer, untuk transfer ini kan sebenarnya cukup oke ya, apalagi beberapa pemainnya akhirnya jadi fondasi inti di tim-tim lain. Ya masalahnya kan kebijakan transfer in dan transfer outnya ini yang membuat Madura tuh kelihatan banget pincang sampai akhirnya Madura menjadi ada di posisi sekarang gitu kan, terlepas dari kondisi internal yang emang polemik beberapa waktu lalu yang sempat ngeganggu ya, tapi itu kan udah lewat, dan kondisi finansialnya juga gimana sekarang nggak tahu juga. Tapi kan emang masalah skuad Madura ini sebenarnya kan emang kelihatan banget nggak tahu kebijakan Madura tuh seperti apa, cuman emang ketika melihat Madura ada di posisi sekarang cukup pantas gitu. Ya tinggal Persis sama Persijap sama PSM gue masih berekspektasi untuk selamat lah ya. PSM walaupun kondisi finansial PSM terus jadi sorotan, tapi ya ini tim sebenarnya terakhirnya tuh ada di papan tengah atas ya. Kalau di papan bawah kayaknya terlalu apalagi klub ini juga salah satu klub tertua juga kan, jadi jangan sampai harapannya, walaupun gue bukan supporter PSM, tapi jangan sampai inilah kehilangan PSM di kasta teratas sama kayak kita waktu kehilangan Persipura di kasta ke atas kan, kita ngerasain banget gitu. Jangan sampai kehilangan. Ya tinggal Persijap Persis sih yang persaingannya, tinggal gimana nanti sampai akhir musim. Lalu menurut lu gimana Di? Persijap, Persis, Madura justru yang bisa keluar dari bawah. Iya. Kalau ngeliat kondisinya jelas Biak udah nggak bisa berharap banyak lah ya. Kalau Semen Padang menurut gue masih akan ada elemen-elemen kejutan di pekan-pekan terakhir. Kita lihat aja nanti di 3, 5 atau 4 pekan terakhir liga akan seperti apa manuver mereka untuk menyelamatkan diri dari degradasi. Kalau Madura sebetulnya kan kayaknya nggak ada terlalu masalah yang parah banget gitu. Nggak apa yang terjadi Madura itu, Madura nggak mengalami apa yang dialami sama Biak, sama Persis dan tim-tim lain gitu, dari faktor finansial dan segala macam. Kalau dari percakapan kita sama Ruci sebetulnya nggak ada yang salah dari segi manajemen tim, tinggal memang banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana di atas lapangan gitu. Tapi menurut gua Madura walaupun sulit masih ada peluang sedikit untuk keluar dari bawah. Justru yang menurut gua akan sulit untuk bertahan di posisinya sekarang itu ada Persis sama Persijap. Karena kan ya blow-nya lumayan kerasa. Lumayan kerasa. Iya. Sama dua tim Jawa Tengah itu. Jadi menurut gua ya gua bukan cenayang, maksudnya ada peluang Persijap sama Persis itu bisa
untuk turun ke bawah dan Madura naik. Sama Semen Padang naik sih. Berdua. Gue tidak berharap Semen Padang lolos ya. Oh gitu. Maksudnya dengan kondisi, maksudnya logikanya aja udah separah ini, camping banget penampilan mereka sepanjang musim, tapi di ending nanti bisa lolos degradasi itu ya aneh aja gitu, nggak masuk aja. Persis nggak ngaruh ya udah didatengin. Nah kan? Nggak kalau itu. Gak ngangkat juga kan, gak terlalu ngangkat. Mungkin buat musim Udah depan. ditonton sama bapak itu juga. Mungkin buat musim depan mungkin. Buat musim depan. Oke. Musim depan di Liga 2. Jadi menurut kalian gimana soal peluang juaranya Persija, Borneo dan Persib? Kemudian Borneo dan Persib. Oh iya benar. Jangan gitulah, masih diajak tuh. Dan soal persaingan di zona degradasi menurut kalian siapa aja tim yang bakal terdegradasi musim ini? Sampai jumpa di episode berikutnya.